paling penting buat Om? Taktisnya atau teknisnya Om ya? Atau titik balik Om itu pada saat umur berapa mulai Om bisnis apa gitu kok? Sebelum bisnis tol ini loh maksudnya Om ya? Sebelum bisnis tol saya pernah punya bisnis kayu. Tetapi di Om juga kuliah juga keluar apa DO ya dulu ya? DO terus. Saya di fakultas 3 fakultas saya, kedokteran, fakultas hukum, fakultas sospol di Jayabaya. DO, saya nggak pernah dapat gelar. Emang bandel Om Hamka ini ya? Zamannya zaman jahiliyah. Dulu tukang berantem apa tukang main cewek nggak dulu? Saya berantem iya, tapi main cewek mana mau sama saya. Dulu si gembel. Cewek nggak boleh dimainin. Nggak boleh dimainin ya? Cewek itu nggak boleh dimainin, pamali. Iya. Jadi di situ di saat kuliah itu, Om itu udah masih dibiayai orang tua atau udah biasa? Biayain orang tua. Masih dibiayai orang tua ya? Oleh seorang guru itu ya? Iya. Nah, titik baliknya di saat Om nggak lulus kuliah beberapa kali itu. Saya ke Kalimantan. Saya kerja kayu. Saya hidup di Rakit, di Jamban, semua saya lalui semuanya. Kehidupan sulit saya lalui. Tetapi itu menempa saya. Oh, di hutan Om pindah sih? Iya, saya di hutan. Saya tinggal di tengah hutan ada beberapa kali, terus tinggal di pinggir hutan, di sungai. Ngapain Om? Jaga rakit kayu. Kan kita habis nebang kayu. Kayunya kita rakit, kita tungguin di situ. Dan kita tidur di atas kayu itu. Kita bikin pondok pakai jerami, terus kita pakai kelambu di dalam, terus bantalnya pakai tas traveling kita. Oke. Kalau mau akan minum, mau mandi, kencing di air yang sama kita ambil. Air sungainya ngalir. Itu sama beberapa teman-teman? Iya, ada beberapa teman-teman kerja lah waktu itu. Teman-teman kerja ya. Dalam hal lagi bisnis kayu itu Om ya? Yeah. Oh, jadi titik balik Om itu pas awal mulai di bisnis kayu itu? Iya, kalau titik balik menjadi lebih mendingan bukan itu sebenarnya. Titik balik menjadi mendingan itu adalah 2018, 2017. Setelah saya buka warung nasi kuning. Warung nasi kuning itu yang titik balik. Jadi kalau itu ya biasa-biasa saja. Jadi yang agak mendingan dikit adalah 2018. Kemarinnya 2019, 2020, 2021. Di Kuningan itu Om ya? Di Kuningan ada di dekat samping KPK, terus di depan kantor Sunter ada, sekarang di Taman Suropati. Tapi kalau bulan puasa kita libur. Terus sama di pintu tol Sentul Barat. Gitu. Jadi itu the power of sadako ya, itu titik baliknya. Jadi dimudahkan. Nah, kemudian saya bisa jadi pembina kelenteng di sini karena kelenteng ini kan berantem pengurusnya. Terus ya kemudian semua kegiatan saya berasa dimudahkan oleh Allah. Itu aja. Jadi Allah nggak membalas dengan kita sedekah 1000 diganti 1 miliar kali, bukan begitu. Iya kan, kalau begitu itu namanya nggak cerdas. Kan di Islam ada ikro, bacalah. Iya kan, jadi bacalah itu cerdas lah. Nah, teman-teman yang kalau mau sedekah ya harus mampu dulu. Orang Islam itu orang beragama ya, bukan Islam aja, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu. Kalau orang beragama harus kaya. Kalau nggak kaya, dia akan menggunakan agamanya untuk kekayaannya. Tapi kalau dia kaya, dia akan menggunakan kekayaannya untuk kebesaran dan kejayaan agamanya. Iya, sepakat ya? Keren. Nah, tapi poin itu ya Om, belum jawab tadi Om. Di titik balik itu akhirnya Om, ya secara orang udah tahu Om itu pengusaha tol gitu Om ya. Kan sebelum jadi pengusaha tol, ada nggak misalnya gini Om, ada kadang-kadang orang melihat siapa sih mentornya Om Yusuf Hamka ini? Ada yang bilang katanya Om Yusuf Hamka ini anaknya Buya Hamka. Ada yang bilang juga, aku dengar katanya anaknya Adam Malik. Nah, kalau dibilang gembel, dibilang juga anak berandalan, tapi begaulnya juga sama para elit gitu Om. Itu kan privilege juga buat Om mungkin ya pada saat itu ya. Itu gimana itu Om? Sejak saya diangkat anak sama Buya Hamka, saya memberanikan diri berkenalan dengan Ibu Adam Malik. Terus akhirnya saya masuk diangkat anak juga. Saya sama Pak Solihin GP juga diangkat anak. Beliau masih ada sekarang. Solihin GP Bandung. Bandung, iya. Gubernur Jawa Barat 2 kali. Terus Sesda Lobang, Sekretaris Pengendalian Operasi dan Pembangunannya Pak Harto 2 kali atau 3 kali. Iya. Dan beliau sekarang udah sepuh, umur 95 atau 90. Saya juga dianggap anak. Nah, setiap saya menghadapi mereka, saya memposisikan saya sebagai anak muda dan saya anggap mereka orang tua. Dan saya hormat dan saya belajar dari Di era umur berapa dulu Tom? Mulai ketemu. Jadi titik balik Om 24 itu ketemu Buya Hamka. Buya Hamka itu 82.
82 ya sekitar 24-25. Ini yang memang menarik ya. Jadi titik baliknya Om Yusuf Hamka ini berarti di saat ketemu ulama besar. Ini ulama besar pada masa itu udah ulama besar kan Om? Sangat besar. Itu Kok bisa tiba-tiba diangkat anak? Nah, ini ceritanya katanya gembel. itu anak Udah sekolah, mana sorry Om, udah mana bego kuliah kan lulus-lulus. Bego, kuliah lulus. Iya bener bego. Terus diangkat anak gitu kan. Iya. Ini apa? Ini udah rezeki Tuhan ini berarti ini kan. Masya Allah. Masya Allah, lu yang beginian lu nggak bisa lawan, ya kan? Orang kan dulu ada sesepuh orang Tionghoa itu Om Lim Sulyong, Oke. ya dia bilang Orang besar pada masa itu orang ya. besar sampai sekarang juga itu grupnya Salim Group itu nggak besar, ya kan? Dia bilang hoki tait unsu teji, Oke. barokah nomor 1, ilmu nomor 2. Iya, saya ini mungkin masuk orang yang serempet barokah dikit. Gitu kan. Iya kan? Kalau saya itu aja berpikirnya Pak, simpel-simpel aja. Jadi ilmu nomor 2 yang sekarang saya pekerjakan doktor. Iya, iya. Ya kan S2, S3. Iya, Saya iya. cuma S mambo. Es mambo. Iya kan. Enggak apa-apa. Es aus. Iya, air aus. Air aus. Air aus itu. Aduh. Jadi di situ akhirnya Om belajar lah mulai banyak tentang agama Islam gitu Om ya. Belajar Di umur 24 itu. Ya. Nah, setelah Om kenal Budi Hamka, Om terus kenal lagi dengan beberapa elit-elit berarti kan Om ya. Dengan Pak Adam Malik, dengan Pak Solihin GP pada masa itu. Nah, mungkin di situ atau mungkin lebih Nama dibukakan Hamka lagi. itu memulai sesuatu itu membuat ruang gerak saya lebih luas. Saya berkenalan dengan siapapun lebih gampang karena ada nama besar. Iya, iya. Ya kan? Iya. Nah, sehingga tapi ya kitanya juga harus amanah, jujur bos. Kalau lu ada Kalau nama enggak, besar ya. lu buat nipu orang, juga orang kagak Iya benar. ngakuin lu, ya kan? Nah, kita ya jalan aja terus semuanya. Tapi ya jatuh bangun setelah pakai nama Hamka bukan berarti kita terus maju, enggak. Musuh ada, dibenci aja. Jadi di situ Om mulai akhirnya bisa bangun tol, bisa ini. Bangun tol itu sebenarnya nggak mimpi juga. Iya kan? Nggak pernah mimpi. Jadi karena ada teman yang berantem, pengurus tol minta ke saya jadi pengurus, saya nggak bangun waktu pertama. Saya beli sahamnya di publik. Dengan saya kumpulkan konsorsium teman-teman saya. Nah, mereka beli, terus saya bilang, lu mau jadi pemilik saham nggak? Nggak mau. Oke, kalau nggak mau gue yang beli ya. Gue beli. Saya pakai duit dalam, saya beli waktu itu. Ya, kan? Dengan Om ngumpulin duit teman-teman di situ. Ya, dan teman-teman saya kasih untung semuanya. Crowdfunding juga lah berarti, crowdfunding di darat lah kira-kira gitu Om ya. Betul. Gitu. Nah terus gini Om ya, Om mengamati pola bisnis yang terjadi pada masa lalu dibanding masa sekarang ini Om. Apa bedanya Om? Atau pada masa itu Om mulai berasa enak, itu kan mulai berasa enak di umur sekitar mungkin 35-an gitu Om ya? Atau 40? Enak terus nggak enak nggak enak. Enak. Oh jatuh bangun jatuh. Nggak ada enak aja, nggak ada yang enak itu, ya kan? Presiden aja nggak ada yang enak. Baru 2 periode, belum 2 periode aja udah digoyang-goyang. Makanya kalau mau jadi presiden atau pejabat publik udah harus ngukur 2 periode. Kalau mau lebih dari 2 periode jangan jadi penguasa, jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Om nggak setuju dengan lebih dari 2 periode? Selama itu konstitusi, saya setuju aja. Tapi kalau konstitusinya enggak, ya jangan dilanggar. Oke. Nah, kalau mau lebih dari 2 periode, jangan jadi penguasa, jadi pengusaha menurut saya. Iya. Dan jadi pemimpin, ya kita harus ojo rumongso iso rumongso. Jangan merasa bisa, tapi harus bisa merasa. Emang yang Om harapkan pemerintah tuh kayak gimana sih Om? Bukannya Om sekarang juga kan di dalam pemerintahan gitu Om ya? Betul Om ya? Betul. Staf khusus salah satu Menko lah Om ya? Iya. Nah terus, apa kurang enak berbisnis saat ini gitu? Misalnya sebagai pengusaha, sebagai dari sektor swasta lah misalnya Om. Cukup enak, tetapi ya menurut saya ada beberapa hal yang memang belum sempurna. Kalau buat saya sih, kalau untuk memimpin negeri yang besar seperti ini 2 periode nggak cukup. Ya. Ya, tapi namun demikian, kalau mau lebih dari 3 periode atau 4 periode, konstitusinya dirubah dulu. Dan harus tetap ikut pemilihan, nggak boleh langsung automatically extended gitu. Nah, kedepannya tentunya sekarang ekonomi sudah mulai bergeliat baik. Mungkin kita harus bicara masalah keadilan dan kebinekaan. Ya, keadilan
buat semua rakyat. Dan kita lihat bahwa keadilan dibuat untuk rakyat memang, tetapi ada beberapa pihak yang belum memperoleh keadilan. Ya, misalnya ada kriminalisasi pihak-pihak tertentu. Ini kan kalau bisa jangan lagi lah. Kita bersama-sama membangun negeri ini, kita adakan rekonsiliasi, ya kan? Kita bergandengan tangan, semoga negeri ini menjadi negeri yang besar dan jaya di ASEAN ini. Ya, dari sisi bisnis yang Om harapkan misalnya pemerintah kayak gimana emang? Pemerintah ini sudah baik sebenarnya. Ada nggak kendala yang ini sebenarnya nggak boleh gini gitu misalnya? Oh iya, biasanya pembantu-pembantu presiden yang menjabarkannya terlalu over, ya kan? Nah ini yang mungkin harus dibenahi. Bapak Presiden sendiri kalau diberi 2 periode, bagaimana mau kebenahin gitu kan? Periode pertama dia baru belajar, Ya. periode kedua kena COVID, ya kan? Makanya susah juga. Nah, pemerintah sudah bagus, cuman menteri mungkin juga bagus, tapi dirjen-dirjen yang membantu ini kan menteri-menterinya ini kan banyak kan perwakilan partai yang bukan orang yang profesional, yang masuk yang tidak mengerti, akhirnya tergantung para dirjen, sekjen. Nah sehingga kalau sekjen bilang A, ikut A semuanya, dirjen bilang B, ikut B semuanya. Dia sendiri tidak menguasai masalah. Nah harus dicari profesional yang menguasai masalah di bidang-bidangnya. Itu akan membuat lebih baik, sehingga tidak ada masalah kelangkaan minyak goreng lagi, tidak ada masalah kelangkaan beras, ya kan, terus yang lain-lain gitu. Emang jadi poin-poinnya ada di sistem manajemen pemerintahan berarti yang salah? Yes. Bukan sistemnya, orangnya yang salah. Orang memilih orang. The right man in the right place. Ya kan? Kita harus cari the right man on the right place. Om, kalau anak-anak Om sekarang nerusin bisnis Om nggak? Regenerasi ada. gimana? Ada. Regenerasi, yang perempuan dia ngurusin yang jalan tol, yang laki properti, yang satu masih mau sekolah, dia lulusan London School of Economics. Oke. Dia pernah kerja di McKinsey konsultan terbaik di dunia. Oke. Atau lagi Om, bagaimana pendapat Om tentang oligarki? Bisnis oligarki yang ada di ya semua negara mungkin. Gimana pendapat Om tentang itu? Ya, saya nggak boleh berpendapat lah, biarinin aja lah. Ada nggak sih Om di Indonesia oligarki itu? Ya, menurut saya ya ada. Ada. Di politik ada, di bisnis saya nggak tahu tuh bisnis oligarki bagaimana. Ada nggak Om kalau di bisnis itu? Misalnya, oh ini yang punya gua, ini nggak boleh loh, ini punya gua gitu. Oh, tidak tertulis kali ya. Ada Om ya? Ada tapi tersirat tapi tidak tersurat gitu. Tersirat tapi tidak tersurat. Itu yang lebih berbahaya Om ya? Ya. Tapi Om tahu lah siapa-siapanya gitu ya? Enggak lah, sebenarnya gini, Monitor lah Om, masa nggak monitor Om? ada tata krama di dalam bisnis. Bukan nggak ini. Ada orang mau masuk kepada satu bisnis, ya matur dulu lah. Kalau matur pasti kuenya dibagi lah, iya kan. Tapi kalau langsung mau nyontok-nyontok aja, main nyamber-nyamber aja ya, akhirnya etikanya nggak ada, dikeroyok rame-rame. Iya ya, habis malah jadi situ ya. Ya harus matur dulu. Kan adat istiadat kita kan begitu. Iya, Ketok pintu, permisi, pasti gitu lah. Iya, matur dulu.